Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Cindy Claudia Pramesti, Feby Widyaningsih, Suci Oktaviani, saya sendiri, dan Jessica Ulimalinda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian dan tujuan. Kartel internasional merupakan perjanjian secara formal antara beberapa perusahaan dari negara yang berbeda untuk membagi pasar atau mengurangi persaingan di antara perusahaan tersebut. Secara umum, tujuan kartel adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan mengurangi persaingan di antara mereka. Di slide selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, terdapat konspirasi, persekongkolan di antara pelaku usaha, kemudian melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan. Biasanya menggunakan asosiasi untuk menutupi persekongkolan tadi. Kemudian melakukan price fixing atau tindakan untuk melakukan penetapan harga. Kemudian adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar kesepakatan atau perjanjian. Lalu adanya distribusi informasi ke seluruh anggota kartel, dan adanya mekanisme kompensasi bagi mereka para anggota yang memiliki produksi lebih besar. Ciri-ciri kartel. Yang pertama, organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis, kemudian persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Jenis-jenis kartel. Yang pertama, kartel daerah. Cakupan perilaku kartel ini mengenai wilayah pemasaran dalam daerah tertentu yang mempunyai pangsa pasar tersendiri oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel agar tidak masuknya pesaing baru ke wilayah yang disepakati oleh para anggota kartel. Kedua, kartel produksi merupakan kartel yang melalui kesepakatan dari pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel dengan mengatur kuota produksi serta pengaturan output ke pemasaran agar mempunyai dampak ke harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Ketiga, kartel harga merupakan kartel yang melalui pengamatan pangsa pasar yang terus meningkat sehingga dengan dilakukan penetapan harga atau price fixing yang sudah disepakati oleh anggota kartel untuk meniadakan persaingan dalam pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu. Keempat, kartel kondisi merupakan kartel dalam suatu kondisi tertentu, misalnya melakukan administrasi, kredit, atau promo yang ditetapkan secara bersama-sama anggota kartel agar terhindar dari persaingan atau meniadakan persaingan yang menjadi kerugian bagi konsumen dikarenakan tidak adanya harga serta persaingan yang kompetitif. Kelima, kartel pembagian laba merupakan pembagian keuntungan bagi anggota kartel dalam menjalankan kesepakatan serta aturan yang disepakati bersama, serta sebagai kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas kepada anggota kartel yang menyetujui perjanjian. Keuntungan kartel bagi produsen. 1. Kartel dapat melaksanakan rasionalisasi. 2. Kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan karena mampu mengendalikan harga. 3. Risiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dari risiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. 4. Hubungan perburuhan dan manajemen personalia mungkin dapat lebih tenang karena ketegangan-ketegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan upah atau kenaikan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha atau manajer. Lalu ada kerugian kartel bagi produsen. Yang pertama, kekurangan kompakan di antara anggota kartel itu sendiri. Kedua, adanya anggota kartel yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan, misalnya melakukan penurunan harga. 3. Adanya perbedaan biaya di antara anggota. 4. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan biaya yang lebih leluasa daripada di dalam pasar bebas. 5. Terjadinya praktek monopoli para pelaku kartel sehingga menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya bobot hilang atau network loss.
yang umumnya disebabkan oleh kebijaksanaan pembatasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Contoh kartel internasional, beberapa pihak menyebut OPEC merupakan contoh pemegang ranking kartel terkuat di dunia. OPEC merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara penghasil minyak nasional. Para anggotanya sekaligus menjaga stabilitas pasar minyak global. Selanjutnya, pengertian dan tujuan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kenaikan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen. Diskriminasi harga terjadi saat produsen menetapkan harga yang sama karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan biaya, tetapi tidak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Tujuan utama pelaku usaha melakukan diskriminasi harga yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan keuntungan tersebut diperoleh dengan cara merebut surplus konsumen. Diskriminasi harga didasari adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka perusahaan akan berusaha merebut surplus konsumen tersebut dengan cara melakukan diskriminasi harga. Jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price atau willingness to pay. Masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen. Contohnya, seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah produk yang dibeli. Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price per konsumen. Contohnya, perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Pembeli yang membeli mie instan 1 bungkus dan 1 kerdus akan berbeda harganya. Ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen. Diskriminasi harga ketiga dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui reservation price masing-masing konsumen, tapi mengetahui reservation price kelompok konsumen. Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi, geografis, maupun karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya, barang yang dijual di pedesaan dan di perkotaan akan berbeda harganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian diskriminasi harga. Untuk keuntungan diskriminasi harga, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan, yang kedua meningkatkan layanan pelanggan, yang ketiga memberikan manfaat kepada konsumen, dan yang keempat mengelola keuntungan konsumen. Untuk kerugian diskriminasi harga, yang pertama ada yang merasa harganya terlalu tinggi, yang kedua termasuk pada surplus konsumen, yang ketiga tidak adil bagi konsumen, dan yang keempat biaya administrasi yang harus dibayar perusahaan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat diskriminasi harga. Beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga yaitu: yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukannya diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kalau permintaan dan elastisitas permintaan adalah sangat bersamaan di kedua pasar tersebut, keuntungan tidak akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Yang kelima, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama tetapi dengan pembungkusan, merek atau cap, dan kampanye iklan yang berbeda. Selanjutnya adalah kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Contoh, perusahaan listrik negara misalnya menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai oleh rumah tangga dan yang dipakai oleh perusahaan. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Contohnya, dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru khusus privat adalah beberapa golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Contohnya, harga penjualan ke luar negeri pada umumnya lebih rendah karena di pasaran internasional terdapat banyak saingan. Dan untuk mempertinggi kemampuannya untuk bersaing, perusahaan perlu menekankan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Berikut kami cantumkan daftar pustaka dari materi yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.